Oke guys, ketemu lagi dengan Ceblak TV. Kali ini kita akan membahas pemerintah ingin redenomisasi rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau yang biasa disebut Kemenkeu berencana melakukan perubahan nilai rupiah atau redenomisasi melalui rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau biasa disebut RUU Redenomisasi. Rencana tersebut tertuang dalam rencana strategis atau Renstra Kemenkeu 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 77/2020. Dituliskan dalam PM tersebut, urgensi redenomisasi adalah menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang atau jasa karena sederhananya jumlah dikit rupiah. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit rupiah. Tulis Kemenkeu dalam PMK tersebut pada 7 Juli 2020. Sebelum melanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan hal-hal baru dan viral setiap harinya. RUU tersebut ditargetkan rampung pada 2021 hingga 2024. Sementara itu pada matriks kerangka regulasi Kemenkeu 2020-2024 yang terlampir pada Renstra, unit yang bertanggung jawab dalam menyusun RUU redenomisasi ini adalah Direktorat Jenderal Pembendaharaan dan dibantu Sekretariat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal selaku unit terkait. Lantas, apa itu redenomisasi? Bagaimana dampaknya ketika sudah diterapkan? Oke, di sini kita ambil pengertian singkat tentang redenomisasi. Mengutip tulisan Paul Sutaryono, pengamat perbankan dan mantan asisten Vice Presiden BNI yang dimuat harian Kompas 4 Agustus 2017, redenomisasi merupakan pemotongan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Ambil contoh uang pecahan redenomisasi Rp1000 dipotong menjadi Rp1. Jika menggunakan uang lama sebelum redenomisasi, harga bawang merah Rp30.000 per kilogram. Jika menggunakan uang baru setelah redenomisasi, harga menjadi Rp30, tulis Paul. Rencana redenomisasi sendiri bukanlah wacana baru. Pada 2010 Bank Indonesia sudah merencanakan 5 tahapan pelaksanaan redenomisasi rupiah. Pada tahap pertama 2010, BI melakukan studi banding tentang redenomisasi di beberapa negara. Tahap kedua 2011 sampai 2012 merupakan masa sosialisasi. Tahap ketiga 2013 sampai 2015 merupakan masa transisi ketika ada 2 kuotasi penyebutan nominal uang. Tahap keempat 2016 sampai 2018 BI akan memastikan uang lama yang belum dipotong jumlah nolnya akan benar-benar habis dengan batas penarikan pada 2018. Tahap kelima sebagai tahap terakhir pada tahun 2019 dan 2020 keterangan baru dalam uang cetakan baru akan dihilangkan. Masyarakat siap melakukan pembayaran dengan uang yang telah diredenomisasi. Meski demikian, redenomisasi masih belum berlaku hingga sekarang dan masyarakat masih melakukan transaksi dengan menggunakan denomisasi yang biasa. Praktik redenomisasi berbeda dengan sundering atau pemotongan nilai suatu mata uang menjadi lebih kecil dan tidak ada jaminan bahwa nilai tukarnya akan berubah. Indonesia pernah melakukan sundering pada 1962 dan 1965 ketika tingkat inflasi sangat tinggi, masing-masing mencapai 131% dan 650%. Contoh sundering uang pecahan 1000 dipotong menjadi Rp1 ketika harga bawang merah
dengan uang lama harganya 30.000 per kilogram, harganya tetap tak berubah menjadi 30.000 kilogram dengan uang baru, tulis Paul. Manfaat redenomisasi sendiri memiliki beberapa manfaat. Pertama, redenomisasi akan mendorong mata uang rupiah lebih efisien dengan memotong beberapa nol. Tegasnya, redenomisasi akan menyederhanakan dan mempercepat penulisan angka pada Society Worldwide Interchange Financial Telecommunication atau biasa disingkat SWIFT. Dalam industri perbankan internasional dikenal alat komunikasi SWIFT untuk keperluan finansial dan non-finansial tercepat saat ini. Selama ini SWIFT hanya menyediakan maksimal 14 digit angka dalam berita yang akan dikirim melalui SWIFT. Disinilah suatu negara yang memiliki pecahan uang dengan banyak nol akan mengalami kesulitan untuk menyebutkan angka di atas 99 triliun. Untuk itu, redenomisasi akan memberikan manfaat besar bagi transaksi keuangan baik melalui SWIFT maupun alat komunikasi konvensional lain seperti telex, faxmail yang dilengkapi sandi tertentu sebagai pengaman. Maka sektor jasa keuangan baik bank maupun non-bank pasti menyambut hangat redenomisasi itu. Kedua, redenomisasi akan meningkatkan rasa percaya diri terhadap rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai 13.300. Ketika 1.000 dipotong menjadi 1, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya 13,3. Dengan demikian, kelak kita akan merasa lebih bangga dengan mengantongi rupiah. Dengan bahasa lebih jernih, setelah redenomisasi maka rupiah akan naik peringkat dalam nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan tersebut akan mendorong orang Indonesia lebih suka memegang rupiah daripada mata uang asing, katakanlah dolar Amerika, di dalam negeri. Ketika pemangkasan beberapa nol dalam mata uang rupiah itu akan mengerek kredibilitas rupiah di pasar keuangan nasional. Ketika pasar modal lebih bergairah karena kestabilan nilai tukar rupiah, maka pasar modal akan lebih dipilih untuk menjadi wadah bagi perusahaan besar atau korporasi untuk mencari dana dengan menerbitkan surat utang atau obligasi bond. Keempat, sejatinya redenomisasi juga merupakan sinyal bahwa roda ekonomi selama ini telah berjalan pada rel yang benar. Dengan bahasa yang lebih lugas, redenomisasi dapat menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mendorong tingkat kepercayaan baik kepada masyarakatnya sendiri maupun kepada pasar regional, internasional, dan global. Kegagalan Argentina. Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenomisasi menurut stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal. Maka pemerintah dan BI perlu belajar dari kegagalan Argentina yang melakukan devaluasi dengan redenomisasi pada 2002. Jangan sampai inflasi justru mendaki ketika pedagang berbuat nakal dengan membulatkan harga ke atas. Misalnya dengan harga beras dari 7.500 uang lama menjadi Rp8 uang baru. Tampaknya itu hal sederhana dan sepele, tetapi bisa menjadi bola salju yang kian membesar ketika terus menggelinding kencang. Selain itu, pemerintah dan BI juga wajib mencermati tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua yang merupakan tahap sosialisasi dan tahap ketiga yang merupakan masa transisi dapat menjadi titik kritis. Mengapa? Sebab Indonesia terdiri atas ribuan pulau seluas daratan Eropa. Sebab itu, kedua tahap tersebut perlu dipertimbangkan dilakukan lebih lama untuk menjamin redenomisasi berjalan mulus. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda setuju dengan redenomisasi mata uang rupiah atau justru Anda tidak setuju karena susahnya proses redenomisasi dan terancam oleh kegagalan redenomisasi? Tulis di kolom komentar. See you the next time dan sampai jumpa.